sekalian yang kami hormati, sebelum acara perizinan kami mulai, mari acara ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Wonosobo kepada Bapak Aditya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Mbak Dini, Mbak dari Kemenag, yang saya hormati dari dan juga yang saya hormati dari Perempuan Bangsa, dan juga seluruh peserta fasilitasi perizinan gratis bagi para pelaku UMKM. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini di suasana yang cerah dan bahagia. Shalawat serta salam kita tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa menjadi umatnya yang bermanfaat besok di yaumul qiyamah. Amin. Yang pertama, alhamdulillah acara di pagi hari ini sejauh ini berjalan dengan lancar. Peserta juga alhamdulillah sudah cukup banyak, ini ruangan sudah hampir penuh. Karena memang perizinan ini dibilang penting ya penting, dibilang kaya kan. Karena orang usaha tanpa izin pun bisa. Tetapi di sini jika UMKM atau usaha dengan seperti itu mau scale up atau mau naik kelas, itu pasti ditanyakan izin ya. Jadi memang izin itu macam-macam, tapi di sini yang menjadi induk dari segala induk itu NIB. Jadi minimal punya NIB dulu. Kenapa NIB itu penting? Kalau itu semuanya karena NIB itu tanda, atau NIB itu nomor itu perusahaan itu tanda bahwasanya usaha itu terdaftar atau diakui oleh pemerintah. Jadi ketika kita mau istilahnya mengakses bantuan atau mengakses perizinan yang lebih tinggi, itu sudah diakui oleh pemerintah, sehingga jalannya itu sudah istilah gerbang sudah terbuka, tinggal kita mau memilih jalan yang sebelah mana. Pertama NIB dulu, nanti bisa semuanya mau usahanya mau berkembang yang lebih luas, itu nanti bisa ada bukan UPL kalau itu memang risikonya tinggi, atau nanti umpamanya Bapak Ibu semuanya yang usaha makanan, usaha peternakan mau bikin pabrik yang lebih gede, itu nanti ada namanya perizinan SLF dan PBG, peraturan bangun gedung dan juga sertifikat layak fungsi bangunan. Tapi itu untuk urus semua itu butuh NIB dulu. Jadi memang di sini yang kita fasilitasi pertama yang itu NIB hidup dari segala perizinan. Nah nanti kalau setelah NIB yang mempunyai usaha di bidang makanan, di bidang yang dikonsumsi lah kalau masyarakat luas, itu bisa ngurus sertifikasi halal atau sertifikasi PPIRT, sertifikasi pangan industri rumah tangga. Nanti saya tadi baca berita, ternyata kalau kita ini sudah skalanya sudah besar, ketika kita jualan makanan omsetnya sudah miliaran, kok itu nggak ada PIRT-nya, itu sangat sudah. Jadi karena ini salah satu untuk perlindungan konsumen dari pemerintah, sehingga PIRT itu kan menjamin bahwasanya industri pangan rumah tangga itu sesuai lah istilahnya, jadi aman atau layak untuk dikonsumsi. Dan juga sertifikasi halal ini memang kalau saya pernah Bapak Ibu, saya pernah ngurus sertifikasi halal sendiri, itu ribetin minta ampun. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini kalau ada yang mau sertifikasi halal gratis, itu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya dulu ngurus satu produk 5 varian
Ya contoh Mas Adit, terus ada 3 varian itu nggak cuma 1, 3-tiganya didaftarkan. Nah itu kita prosesnya juga cukup ribet dan juga memakan waktu juga, dan juga dulu saya nggak gratis itu. Jadi alhamdulillah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah dulu monggo kesempatan pagi hari ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, seumpama teman, kerabat atau saudara, dengan semuanya yang memiliki usaha dan belum mendengar tentang kehidupan dari ini itu monggo bisa dikabari, karena kita masih terbuka, tidak ada batasan bagi pesertanya atau apa itu monggo. Jadi memang monggo ini NIB, PIRT, sertifikat halal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini kalau istilah saya juga kemarin berurus NIB, terus KKPR apa segala macam itu kalau istilahnya nggak di forum seperti ini oke ya. Juga saya akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang, sebetulnya mereka tuh pengen usaha, terus terdaftar, berizin, tapi kadang nggak tahu mau kemana ini saya kemana tuh kadang nggak tahu. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini teman-teman semuanya bisa terfasilitasi dengan baik. Nah monggo ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin perangkat apa yang punya usaha bisa dikabari supaya bisa bareng-bareng di sini. Monggo kita nggak membatasi kok ini pesertanya berapa, kita nggak batasi. Dan juga kadang ada orang pengen ngurus NIB supaya terdaftar tapi takut sama pajak. Ya kadang kayak gitu pak, ustaz bermodal, pajak gini. Nah itu sebenarnya pajak UMR itu ringan sekali. Jika omset masih di bawah 500 juta, berarti kira-kira bulan ya 45 juta lah omsetnya, itu enggak dikenai pajak. Di atas 500 juta sampai 4,5 miliar itu baru dikenai pajak 0,5, enggak 1%. Enggak 1%, itu 0,5% itu yang dibebankan kepada pelaku usaha. Itu dengan catatan omsetnya sudah di atas 500 juta, di bawah 4,5 miliar. Jadi kadang juga ada usaha-usaha yang besar itu kadang berhenti kali. Jadi usahanya besar, ini pecah-pecah ke beberapa perusahaan. Itu kadang mau makan pajak itu. Saya kadang ngerti sendiri pelannya siapa, saya nggak mau buka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti itu perizinan sambil biro supaya kita bisa terdaftar, karena memang untuk bisa mengakses apapun mengenai bantuan apa itu syaratnya itu NIB, karena itu pintu. Dari kemarin pada saat COVID mungkin banyak yang beliau sambil rumah sakit, tetangganya atau kerabatnya punya usaha ada bantuan untuk UMKM. Nah itu kok yang lain baru saya nggak dapatnya, mungkin ini karena belum punya NIB. Jadi monggolah sambil terus sebagai bagian ikhtiar kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya mohon maaf dan juga mohon maaf ini ibu-ibu semuanya saya nggak bisa istilahnya ngobrol sampai selesai karena masih ada 3 acara. Saya ini bajunya double PKB terus jas ansor kebaran. Jadi memang acaranya alhamdulillah padat nih. Jadi saya juga mohon pamit untuk diri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adit. Untuk sambutan yang kedua dari Ketua Caleg Kabupaten Wonosobo kepada Bu Gemaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembali Mas Adit, anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dari KB. Saya hormati Bu Mustika dari Kemenak, Mbak Badariani, Mbak Hari dan teman-teman pengurus Jarbu Kecamatan serta pengurus Jarbu Kabupaten Wonosobo serta Bapak Ibu yang saya hormati sebagai pelaku usaha. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.
Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya terlambat karena mempersiapkan ada expo di Adipura yang hari ini hari kedua. Jadi tadi saya sempat tengok dulu di sana, kalau toko-toko nggak lihat jamnya sudah kelewat. Pangapunten sangat. Ibu-ibu monggo tadi mungkin sudah banyak disampaikan dari Mas Adit, perizinan panjenengan semua, monggo panjenengan yang punya usaha, monggo diurus. Usaha apapun Bapak Ibu yang menghasilkan uang, baik itu reseller pun tidak menjadi masalah. Jadi batasan usaha itu tidak ada. Kalau untuk membuat halal dan PIRT itu yang berkaitan dengan makanan, pembuatan makanan. Tapi apapun usaha panjenengan itu harus punya izin. Nah, izin itu pun sangat bermanfaat Bapak Ibu. Mungkin panjenengan butuh permodalan, itu bisa. Karena permodalan di bawah 5 juta itu tidak menggunakan agunan apapun di bank-bank pemerintah ataupun BUMN. Misalnya Bank Jateng, BKK, BRI. Saat ini yang sedang paling termurah dengan disubsidi bunga dari Bank Jateng, hanya 2% per tahun untuk UMKM. Nah, itu syaratnya apa? Hanya cukup mempunyai NIB, nomor induk berusaha, yang nanti akan dibuatkan bersama-sama dengan panjenengan semua yang nanti membuat perizinan dari makanan. Jadi monggo toko kelontong ataupun bapak-bapak yang mempunyai usaha lainnya, misalnya seperti kemarin buat dia dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi tidak ada batasan usahanya itu apa. Yang penting nilainya tidak lebih dari 500 juta. Ya, yang penting nilainya tidak 500 juta, itu semua gratis. Jadi monggo, kemarin ini sampai hari ini masih ada PIRT yang baru diselesaikan teman-teman. Nah, nanti kalau panjenengan nantinya sudah mempunyai perizinan pengen daftar PIRT, bisa langsung nanti bisa mengisi formulir, tapi pelaksanaannya 4 bulan lagi karena setahun hanya diadakan 3 kali, setiap 4 bulan sekali per periodenya. Jadi siapa cepat, karena apa, kelasnya PIRT itu hanya 2 kelas. 2 kelas itu diisi 60 orang. Nah, monggo nanti daftarnya jadi satu. Biasanya pangapunten kalau daftarnya sendiri-sendiri ngantar berkas selama 4 bulan itu kok hilang Ibu. Jadi monggo nanti bisa koordinasi dengan teman-teman di Kecamatan Sewomerto, nanti bisa ditumpuk menjadi satu. Mendekati pelaksanaan kita yang sudah 1 bulan pelaksanaan kita sudah siap, akan kita setorkan. Jadi di dinas tidak hilang. Karena biasanya tertumpuk akhirnya banyak yang ketelingsur seperti itu, okay? Kemudian monggo Bapak Ibu yang punya produk makanan yang nanti akan dibantu untuk pemasarannya. Kami punya online, kami sering ada di expo. Kita punya pasar-pasar modern, ada Indomaret, Alfamart. Tetapi monggo nanti packagingnya kita lihat. Nanti ada kurasi baik dari segi makanannya, seperti apa makanannya, rasa dan lain sebagainya. Kedua, packagingnya. Ketiga, dari perizinannya, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dari surat label dan sebagainya nanti bisa disesuaikan juga. Itu kita lihat, karena banyak sekali produk yang ingin masuk ke pasar modern tidak bisa diterima. Loh, gunku kok gak bisa masuk Indomaret, gunku kok gak bisa masuk Pasar Rita, Trio, kenapa? Nah, itu nanti monggo bisa sharing bersama. Monggo nanti yang belum masuk grup bisa ikut grup kami jaringan perempuan usaha kecil Kabupaten Wonosobo di bawah binaan Dinas DPPKB BPPA. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah yang melalui dinas-dinas, insya Allah kami akan membantu menjembatani. Misalnya Bapak Ibu, aku belum begitu pintar untuk packaging, saya kurang bagus. Monggo nanti bisa bantu teman-teman yang ada di Sewomerto. Nanti kita bentuk kelas, kita bantu untuk pelatihan, kita carikan fasilitator, kita fasilitasi untuk pelatihan. Kurangnya apalagi Bu, saya
insya Allah kita bantu fasilitas. Jarbuk bekerja sama dengan semua instansi pemerintah, dinas-dinas terkait. Misalnya panjenengan di bidang perikanan, nanti kita akan masukkan pelatihan di bidang perikanan, kita minta bantuan teman-teman di dinas perikanan. Di dinas pertanian, KWT dan teman-teman KWT dan lain sebagainya butuh apa? Ini nanti kita masukkan di dinas pertanian, perikanan, dinas perikanan. Monggo. Jadi kami di sini tidak hanya membidangi, walaupun kami membidangi hanya ibu-ibu, itu hanya dalam tanda kutipnya memang ibu. Kalau bapak-bapak ya monggo nasi tetap diwakili istrinya nggak apa-apa, biar informasi lebih lanjut bisa mengikuti, mendengar, tahu. Oh ini akan ada pelatihan di provinsi, oh ini akan ada pelatihan di tingkat nasional. Itu selalu kita sharing. Siapa cepat yang mendapatkan kuotanya, karena biasanya kuota itu kan terbatas. Jadi teman-teman itu update selalu di grup supaya oh ini ada pelatihan provinsi, ada pelatihan di Salatiga, ada pelatihan di Boyolali, ada pelatihan di Semarang, monggo diikuti. Itu nanti fasilitas oleh pemerintah semua, nggak berbayar Bapak Ibu, jadi gratis semuanya pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya. Nanti pun dari teman-teman Mbak Ali, teman-teman ada Pak DPR pun kita minta fasilitas, nggak masalah. Minta anggaran, kita punya, kita kan rakyat ya. Nanti ada saatnya kita membutuhkan sesuatu, kita punya wakil kita. Kenapa tidak kita minta? Kan seperti itu. Monggo Bapak Ibu, perizinan panjenengan dilengkapi, persyaratan dilengkapi, insya Allah informasi apapun akan sampai ke panjenengan. Mungkin selama ini Bu, kok ada bantuan apa saya nggak pernah tahu. Ya kadang kok neng desa terputus hanya ngomong itu dok. Nah kadang seperti itu ya, mungkin pandangan panjenengan seperti itu. Tetapi kalau kami organisasi kami, kita plot kecamatan Nuwun monggo siapa cepat dia dapat. Kemarin bansos beberapa kali selama pandemi, alhamdulillah plot kami luar biasa. Tapi malah yang jalur nyusun sedikit kembali karena memang anggotanya belum terlalu banyak di Lomerto. Jadi di Lomerto sedikit yang nyuwun. Kalau waktu malam kemarin ratusan yang dapat lewat jamu. Nah tetapi yang di Lomerto kemarin ada berapa kali? Sekitar 30-an berapa saja. Karena kalau teman-teman belum masuk, belum banyak yang waktu itu. Setelah ada bantuan ternyata banyak, memang melalui dari kita lolos banyak, akhirnya teman-teman bertambah. Jadi kita nggak usah bareng antipati pemerintah, antipati bendera, antipati organisasi, monggo. Karena peluang-peluang itu ada di setiap sisinya. Oh aku iso lewat kono berarti bisa lewat ini kan ada. Nah monggo nanti kita sareng-sareng karena memang anggaran pemerintah itu terbatas, anggaran di desa terbatas. Nah monggo nanti bisa lewat komunitas-komunitas apapun untuk membesarkan produksi panjenengan. Monggo perizinan dilengkapi, setiap event expo monggo panjenengan derek. Disitulah ajang kita promosi, disitu ajang kita memperkenalkan produk kita biar masyarakat lebih kenal. Hari ini pun stand saya itu jualannya apa? Nasi leye, nasi jagung, megono, nasi campur, miyoko sama bakso dan jajanan-jajanan basah. Jadi walaupun kita jualannya sewu seperti itu, ternyata punya tempat tersendiri. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kesempatan nyari. Oh ini pas rumah aku pengen. Nah orang luar kota pun datang mencari, yang dicari apa? Ya makanan-makanan seperti itu. Nek istilahnya sewu seperti keripik dan lain sebagainya, mungkin di kota-kota lain juga banyak sekali merek. Tapi ternyata makanan yang hanya dengan modal 50.000 dan tempe kemul larisnya luar biasa. Saya gorengin terus teman-teman di stand. Geblek, goreng setiap saat karena habis. Didukung cuaca yang sangat mendung. Jadi, nah itu. Jadi panjenengan punya usaha apapun jangan berkecil hati. Bu, pulau modal ini saya ketahui jangan berkecil hati. Kita jadi bos untuk usahanya sendiri daripada kita kerja untuk orang lain, tapi kita jadi bos untuk diri sendiri. Kita bisa mengatur. Yang penting manajemen keuangan kita atur, Ibu. Dan saya mau tanya Ibu, Bapak sudah pasti
KTP-nya mesti ada pekerjaannya. Nek ibu pekerjaannya apa Bu di KTP Bu? Nah itulah yang membuat Wonosobo jatuh di nomor 35 dari nomor 35 kabupaten. Ibu kalau nggak mau mengakui sih kalau ibu pengusaha, malu apa Bu? Padahal nggak perlu malu loh Bu. Saya jualan tempe kempol pun seneng banget Bu ya, karena itu usaha kita. KTP kita besok kalau ada sensus di kantor Ibu, wirausaha, mengakui dirinya sendiri. Nek wong orang yang mengakui diakui dari diri kita sendiri. Terus betul Bu. Nah, besok di kantor Ibu, kalau pas ada sensus tahun kan besok tahun depan, monggo saya punya usaha. Jangan bilang mau pulau mikrewangi bapak. Aduh, Bu, baru juga pemerintah untuk meningkatkan IGD kita, indeks gender kita. Ojo nomor 35 kilo kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Itu karena indeksnya dari itu juga Ibu. Juga soal keterwakilan perempuan di parlemen. Bu, Ibu mesti mikiran ini mau itu. Nah, saatnya perempuan juga saatnya memilih perempuan. Monggo, siapapun itu yang tidak mau pilih perempuan, pilih perempuan. Keterwakilan perempuan, saya ini kayak saya harus kejar-kejar anggaran ke sana ke sini. Karena apa? Anggaran untuk perempuan paling 0,1%. Nggak ada. Sekarang saya di sini ada yang perangkat desa, betul? Ada. Dari ADD atau anggaran kelurahan yang untuk perempuan berapa persen? Minimal banget Bu. Nah, coba kalau keterwakilan perempuan banyak, tentunya itu akan lebih tinggi. Ya, makanya saya perempuan, jaringan perempuan tahu ya, ayo kalau bantu perempuan, karena yang memikirkan perempuan adalah perempuan. Bapak-bapak orang mikir gitu. Ning anggaran lho Pak, ning dalam gitu. Nah, di luar perempuan yang mikirkan perempuan, jadi dipikirkan bangunan fisik dan fisik. Padahal anggaran juga membutuhkan luar biasa luar anggarannya. Ya. Nah, monggo ibu-ibu bangkit. Kemandirian ibu-ibu perempuan itu bukan untuk menyaingi bapak-bapak. Jangan dilupakan kodrat perempuan.